Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Fadil Gibran Umar dengan NIM 0444361188 dengan prodi Sistem Informasi dari PBJJ UTB Pekanbaru. Pada video kali ini saya akan mengimplementasikan berbagai konsep OOP seperti abstraksi, inheritance, encapsulation, polymorphism, exception, input atau output, file operation, serta materi dasar seperti pengulangan, percabangan, array, dan string. Di sini kita diminta untuk mampu mengimplementasikan konsep abstraksi dan atau inheritance, mampu mengimplementasikan konsep encapsulation, polymorphism, exception, I/O, dan operasi file. Dan yang terakhir, kita diminta mampu mengimplementasikan materi sebelumnya seperti struktur keputusan, struktur pengulangan, array, dan string. Kita diminta untuk membuat program Java yang digunakan untuk manajemen restoran. Program ini akan mencakup berbagai konsep pemrograman berbasis objek yang telah dipelajari. Oke, langsung saja ke soal nomor 1. Buatlah sebuah kelas abstrak menu item yang akan menjadi kelas dasar untuk semua menu item dalam restoran. Kelas ini harus memiliki atribut nama, string, harga double, dan kategori string. Definisikan metode abstrak tampil menu yang akan digunakan untuk menampilkan informasi tentang item menu. Di sini saya sudah buat menu item, file menu item dalam bentuk bahasa pemrograman Java. Sini saya jelaskan melalui pembuatan kelas abstrak menu item dan kelas-kelas turunannya dalam maksud saya dia. Pertama saya sudah buat kelas abstrak menu item. Kelas ini memiliki 3 atribut, yang ini atribut string nama, yang kedua komponen atribut double harga yang mengandung komponen atribut double, serta kategori yang mengandung komponen atribut string. Semua atribut menggunakan encapsulation dengan private dan akses melalui getter dan setter. Kelas ini juga memiliki metode abstrak tampil menu. Seperti ini, saya blankkan, yang wajib di-override oleh semua kelas turunannya. Inilah bentuk abstraksi dan akan digunakan sebagai template untuk item menu restoran. Berikutnya soal nomor 2, buatlah 3 kelas turunan dari menu item, yaitu makanan, minuman, dan yang terakhir diskon. Kelas makanan dan minuman adalah subkelas dari menu item dan harus memiliki atribut tambahan yang sesuai dengan jenisnya. Ini ada jenis makanan dan jenis minuman. Implementasikan metode tampil menu untuk melakukan informasi khusus tentang makanan dan minuman. Ini dia file Java makanan dan juga minuman. Untuk file Java makanan terdiri dari 3 fitur, yaitu turunan dari menu item seperti ini, seperti ini. Kemudian atribut tambahan yaitu jenis makanan berbentuk private string,
Kemudian mengoverride metode tampil menu dengan menampilkan informasi khusus makanan. Kita cari bread media. Kemudian kita beralih ke file Java minuman. Sama seperti makanan tetapi atribut tambahannya jenis minuman. Kemudian ada diskon, terdiri dari beberapa fitur yaitu digunakan untuk terdiri dari beberapa fungsi itu digunakan untuk menampilkan atribut tambahan menampilkan diskon atau potongan harga, atribut tambahan diskon dalam, mengoverride tampil menu, ini dia tampil. Public void tampil menu sudah di override. Tiga kelas ini adalah implementasi dari inheritance dan polymorphism. Oke, lanjut ke soal nomor 3. Ada sebuah kelas menu yang akan digunakan untuk mengenal sebuah item menu dalam restoran. Kelas ini harus memiliki atribut berupa sebuah array list untuk menyimpan semua item menu. Di sini saya sudah membuat kelas menu. Ini dia. Saya diwajibkan untuk membuat array list menu item. Di sini saya jelaskan memiliki kelas menu digunakan untuk mengolah semua item menu restoran. Fungsi ini disediakan untuk menambah item menu baru, menampilkan seluruh menu, mencari menu berdasarkan nama, menggunakan logika if dan look for, serta menangani error jika item tidak ditemukan menggunakan exception handling. Ini dia exception handling. Throw new exception item menu tidak ditemukan. Lanjut ke soal nomor 4. Buatlah kelas pesanan yang akan digunakan untuk mencatat pesanan pelanggan. Kelas ini harus memiliki atribut berupa array list untuk menyimpan item-item yang dipesan oleh pelanggan. Kita lanjut ke pesanan. Ini dia. Kelas pesanan digunakan untuk mencatat pesanan pelanggan. Atributnya kita buat array list menu item. Fitur yang ada di dalam file tersebut adalah menambah item pesanan, menghitung total harga, menerapkan diskon bila ada, serta menampilkan struk pesanan pelanggan. Ini ada sisi cetak struk. Ini digunakan untuk menampilkan struk pesanan pelanggan yang dibuktikan dengan pembuatan sistem WM. Di sini saya menggunakan perulangan untuk menjumlahkan total harga. Di sini saya menggunakan fungsi else dan if untuk perulangan.
cabangan untuk memeriksa ada atau tidaknya diskon. Di sini saya menggunakan return, fungsi return untuk memeriksa ada atau tidaknya diskon. Soal nomor 5, implementasikan konsep inheritance dengan benar pada kelas-kelas ini. Kita kembali ke Visual Studio. Kita ke file main restoran. Pada kelas main restoran, saya membuat menu utama yang digunakan untuk menjalankan fungsi program. Kelas nilai yang menjadi entry point atau titik mulai program. Di dalam main restoran terdapat fitur utama, yaitu menambahkan item menu baru. Pengguna dapat memilih jenis yang ingin ditambahkan. Ini makanan, kemudian minuman, dan terakhir diskon. Dan klik bagian kanan mouse, lalu kita run Java untuk membuktikannya. Masuk ke dalam main menu restoran. Sini kita diminta untuk mengimplementasikan inheritance. Pertama kita memilih jenis apa yang kita jenis menu yang diinput. Ini saya input salah satu dari 3 jenis item atau menu tersebut. Kita klik satu, kita pilih satu, kemudian di sini saya pilih makanan, kita tulis satu. Sini sudah muncul nama, kita tinggal tentukan jenis makanan apa yang kita buat. Sini saya bikin ayam goreng crispy. Enter. Sudah, kita tentukan harganya seperti yang diperintahkan. Kita buat 15.000. Dan nama dan sini kita lihat jenis, nama dan harga sudah muncul di atas. Sebelum selesai, eksperimen lagi.
kita tampilkan menu, kita bikin makanan lagi, yaitu seperti harganya. Saya taruh harganya 5.000. Udah. Item kedua yang saya buat sudah muncul di atas. Kita eksperimen lagi, kita tambahkan item menu lagi. Sini saya menambahkan item minuman. Saya bikin cappuccino cincau. Saya bikin harganya 22.000 dan kemudian menu minuman yang saya buat tadi setelah muncul. Ini kita eksperimen lagi, kita bikin jenisnya itu, enter, kemudian untuk tambah itu menu, kemudian kita pilih salah satu. Di sini saya pilih 2 untuk minuman. Di sini saya buat namanya es teh manis. Lalu saya taruh harganya di 10.000. Sini item yang saya buat sudah muncul untuk item keempat. Lalu di sini saya ingin mencoba menambahkan item diskon. Caranya adalah kita pilih satu untuk tambah item menu, kemudian kita pilih jenis ketiga, lalu kita namakan diskon 5%. Kita bikin harganya hanya 15.000. Lalu tekan enter. Saya ulang lagi. Ini maksudnya ini nama menu makanan dan minumannya, dan juga total harganya. Ulang lagi. Buat goreng namanya goreng crispy plus teh manis. Saya terlebih dahulu harganya berapa. Dulu harganya 20
25.000. Kan saya bikin 5%. Kemudian saya buat lagi diskonnya. Buat lagi diskonnya, namanya paket. Itu memberi tambah sudut kalau minus biar plus t 15. Tarik dengan 34.000. Kemudian kita bikin diskonnya jadi 10%. Nah, ini dia item diskonnya sudah muncul. Sudah, kita jelaskan fungsi yang kedua, menampilkan seluruh menu restoran. Program memanggil fungsi dari kelas menu untuk menampilkan semua item. Ya, kita pilih 2 untuk membuktikan fungsi yang kedua. Dan ini dia hasilnya. Sudah muncul menu restorannya, makanannya. Ayam goreng crispy dengan harga 15.000, nasi putih 5.000, spaghetti 9.000. Kemudian ada minumannya, cappuccino hijau 10.000, air mineral 2.000, dan es teh manis hanya 10.000. Nah, untuk diskon ada 2 jenis, itu namanya diskon ayam goreng crispy plus es teh manis dengan potongan harga 5%. Kemudian ada diskon, nama diskonnya paket mewah, yaitu ayam goreng crispy plus spaghetti plus es teh manis dan potongan harga 10%. Saya jelaskan lagi fungsi yang ketiga, penerima pesanan pelanggan. Program memanggil fungsi dari kelas menu untuk menampilkan semua untuk menerima pesan. Maksud saya untuk menerima pesanan pelanggan. Kita buat pesanannya, kita pilih 3, pilih nomor item,
kita bikin, kita buat ayam goreng crispy, pilih nomor 1, dan lihat lagi, pilih item satu lagi yaitu cappuccino cincau nomor 4, ini tidak muncul. Kalau kita tekan pilih 0, oke, sudah selesai pesanannya, terus muncul pesanan kita klik 0, ini hasilnya, dan harga 25.000. Oke, sudah terdapat file berekstensi txt yaitu stroke. Lihat ini dia hasilnya. Kita tampilkan lagi menunya, dan pilih sebelum melanjutkan eksperimennya, kita jelaskan yang keempat, hitung total biaya dan termasuk pengecekan apakah ada diskon dan diskon yang berlaku. Kita buat pesanan, pilih 3, kemudian kita pilih nomor item nomor 8 pakai menu dia. Jika sudah, kita pilih 0, kemudian eksperimen lagi, kita
mungkin kombinasi antara menggoreng crispy dengan es teh manis. Kita pilih satu, kemudian kita pilih 6, buktikan apakah ada diskon yang berlaku. Kurang 6, kita jika sudah kita pilih 0, jadi hasilnya ulang sekali lagi. Kita pilih 1, selesai pilih nomor 2, kita buat saja. Nah, untuk diskon kita bikin pilih yang goreng crispy 2 kali, kemudian ini satu, saya pilih air mineral 1, lalu kita pilih itemnya 10% untuk mendapatkan potongan harga 10%. Sudah kita klik 0, hasilnya seperti ini.
inilah hasilnya. Harganya menjadi 40.500. Kemudian struknya sudah kita jelaskan lagi. Untuk fungsi yang keenam, operasi file menyimpan daftar menu file txt. Ini struct.txt membuat kembali daftar menu dari file. Dia menunya, kemudian menyimpan struct pesanan ke file. Fungsi yang terakhir adalah keluar dari program. Dan kita pilih nomor 4 untuk keluar dari program. Kita tunggu beberapa saat dan hasilnya seperti ini. Dalam kelas restoran, saya menggunakan scanner untuk input dari user, pengulangan hal agar menu berjalan terus sampai user memilih keluar. Percabangan switch case untuk menangani pilihan menu dari user, try catch untuk menangani kesalahan input dan error lainnya. Oke, kita masuk ke soal yang ke-6, implementasikan konsep encapsulation dengan membatasi akses ke atribut kelas. Saya sudah lakukan, kemudian lanjut ke nomor 7, pergunakan pemunculan exception yang mungkin terjadi ketika mencoba mengakses item yang tidak ada dalam menu. Sini kita tampilkan run lagi.
saya belum mengimplementasikan exception exception itu ketika mencoba proses item yang tidak ada dalam menu. Contoh saya buat goreng crispy, padahal sebenarnya kita hanya menuliskan antara 1, 2, dan 3. Saya tekan enter dan hasilnya seperti ini. Exception iterate main java util with mismatch exception. Berarti fungsi dari exception sudah berjalan dengan lancar. Oke, kita lanjut ke soal nomor 8. Program harus memiliki menu utama yang memungkinkan pengguna untuk menekan item baru ke menu, menampilkan menu restoran, menerima pesanan dari dan mencatatnya, menghitung total biaya pesanan, menjalankan struk pesanan pelanggan, dan keluar dari program. Di sini saya ulang lagi. Tuh, run. Dia ada tambah menu, tambahkan menu, buat pesanan, dan juga keluar. Kemudian untuk penyimpan struknya, hasil penyimpan struk ketika pesanan sudah dibuat, kemudian kita selesaikan dengan klik. Maksud saya dengan menulis angka 10, angka selesai angka 0, lalu tekan enter dan keluarlah struk seperti ini. Oke. Soal nomor 9, implementasikan operasi IO dan operasi file untuk menyimpan dan memuat daftar menu dari sebuah file teks. Dan juga menyimpan struk pesanan, pelanggan, dan memuat dari file teks. Oke, saya jelaskan implementasi IO dan operasi file. Program menggunakan Java IO, materi OOP dan Java IO, yaitu file writer. Seperti ini, salah. Inilah file writer. Dan ada buffer reader untuk memuat menu dari file seperti ini. Kemudian menangani error dengan IO exception dan cannot on exception. Seperti yang ketahui, Java dan IO on exception peringatan ini muncul karena folder atau file tidak dapat dibuat, file bermasalah, atau flash yang salah. Misalkan terdapat kesalahan menulis pesanan atau menulis struk pesanan itu artinya muncul peringatan seperti ini, java.io
file not found exception. Tab item menu ditulis dalam format teks biasa agar mudah dibaca. Kemudian lanjut ke soal nomor 10, gunakan masuk. Oke, saya jelaskan poin yang ke-9 itu exception handling. Saya menggunakan beberapa objek pengecualian seperti input match exception yang tadi saya buat, yang tadi saya lakukan. Jika input tidak sesuai tipe exception, ketika item menu tidak ditemukan, file not found exception saat file tidak ada, IO exception saat terjadi error saat menulis file. Semua kesalahan ditangani dengan blok try catch untuk menjaga program tetap stabil. Oke, lanjut kita ke soal yang terakhir. Gunakan struktur keputusan dan pengulangan sesuai dengan kebutuhan seperti saat menampilkan menu dan memproses pesanan. Lagi exceptionnya kita buat pesanan ketiga, pilih misalkan saya ini nomor 3, ini adalah item menu tidak ditemukan, berarti fungsi dari exception sudah aktif. Oke, saya jelaskan yang terakhir. Program ini juga menggunakan materi dasar Java, yaitu if else, dan switch. Percabangan pengulangan ada for dan while. Cari dulu. Media else, if dan else if. Kemudian ada for dan while. Media while. Cari media for. Kemudian ada release di file pesanan no item dan juga string. Media string. Oke, cukup sudah penjelasan praktikum mata kuliah pemrograman berbasis desktop kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.